Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali pada hari ini, saya Nofri Afandi dapat kembali menyapa Anda pemirsa di rumah, tentunya dalam program Coffee Break Sumatera Utara. Di mana pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai tema yang sangat penting dan bahkan menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Apa itu temanya? Yaitu upaya pencegahan stunting di Sumatera Utara yang akan kita bahas dengan narasumber yang tentunya memiliki peran penting untuk mewujudkan tema kita pada hari ini. Sudah ada di tengah kita saat ini Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah, baik. Dan tentu saja sudah ada narasumber lainnya di samping saya saat ini, Ibu yang cantik jelita, Ibu Betty Mangkuji SSTM Cap selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Berbincang mengenai kesehatan nih Pak, Bu ya, seperti kita ketahui bahwa stunting ini kan merupakan masalah kesehatan pada anak atau dapat dikatakan gizi buruk begitu ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan kembali nih kepada pemirsa di rumah yang mungkin masih asing dengan kata stunting dan bahkan belum tahu stunting itu apa sih. Nah jadi mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak kepada pemirsa di rumah apa sih itu stunting? Iya, stunting itu balita pendek lah begitu. Tapi meskipun tidak semua yang pendek itu stunting gitu. Jadi pendeknya yang dikatakan stunting itu karena disebabkan kekurangan gizi ya, secara kronis, kemudian karena ada infeksi yang berulang itu pada masa dia 1000 hari pertama kehidupan. Artinya sejak di kandungan sampai dengan hari ulang tahun yang kedua. Nah menyebabkan memang istilahnya stunting. Jadi memang stunting ini menjadi sebuah generasi yang memiliki 3 kerugian. Yang pertama gagal tumbuh. Bahasanya gagal tumbuh ya. Cirinya kalau dilihat pendek, kalau dibandingkan dengan balita sebayanya. Yang kedua, stunting ini, balita yang stunting ini memang akan tumbuh dan berkembang di kemudian hari rentan terhadap gangguan kesehatan. Ada gangguan-gangguan penyakit tertentu. Imunnya sedikit lemah gitu Pak ya? Ya, kemudian tentu saja yang ketiga, ini balita yang stunting ini ada kecenderungan tingkat kecerdasannya yang rendah gitu. Jadi kalau diukur nanti IQ-nya dengan usia sebayanya ini lebih rendah gitu. Nah, lebih rendahnya berapa poin itu sangat relatif, tapi secara teori kecerdasannya lebih rendah daripada usia normal. Nah, sehingga memang ini dengan 3 kerugian ini tentu saja harus kita cegah bersama. Dan masyarakat perlu tahu ini. Nah, kira-kira apa sih Pak faktor-faktor yang menjadi anak ini sebagai penderita stunting? Gitu, Pak? Iya, faktor penyebabnya. Iya, tentu saja yang utamanya gizi gitu. Jadi kekurangan gizi secara kronis sejak mereka ini ada di kandungan gitu, sejak dalam masa kehamilan begitu. Yang kedua, pada saat dilahirkan sampai dengan usia 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Ya karena 2 tahun itu menjadi masa yang sangat strategis, masa yang sangat penting karena pertumbuhan sel otak itu 80% itu terbentuk pada sampai dengan usia 2 tahun. Rentang usia tersebut. Nah, itu gizi ya. Yang kedua tentu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu pada saat hamil, seorang keluarga atau seorang ibu itu tinggal di lingkungan yang nggak sehat. Ya misalnya rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan layak huni, Lingkungan kumuh, sanitasi yang buruk, ya akses air bersih untuk kebutuhan minum, kebutuhan rumah tangga yang tidak bersih itu pengaruhnya banyak terhadap stunting. Tidak hanya itu, stunting juga disebabkan karena memang pola asuh. Ya. Pola asuh itu ya bagaimana orang tua punya kewajiban melakukan bimbingan, pengasuhan yang baik, memenuhi hak-hak anak dengan baik, hak-hak anak diantaranya kan gizi, kesehatan, pendidikan, perhatian, dan sebagainya. Ada faktor antara juga menyebabkan stunting ini muncul, yaitu KB, ada hubungannya dengan KB. KB ini hubungannya dengan pola kehamilan. Hamil terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil gitu ya, Bu Bidan. Kemudian juga terlalu sering, ya, terlalu dekat jarak kehamilannya juga berpengaruh terhadap apakah balita nanti yang dilahirkan itu stunting atau tidak. Ini faktornya banyak. Berarti selain gizi juga ada faktor misalnya usia matang bagi sang ibu begitu Pak ya? Ya. Dan faktor-faktor lingkungan ya, kumuh dan lain-lain. Faktor lingkungan jauh lebih besar pengaruhnya, tidak hanya sekedar gizi ya. Ya.
Nah, baik Pak. Nah, Sumatera Utara kan termasuk dalam 12 provinsi ya Pak yang menjadi fokus utama di tingkat nasional begitu Pak dalam kasus ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih. Ya, sesungguhnya Sumatera Utara itu prevalensi stuntingnya di atas sedikit lah dari rata-rata nasional. Kalau rata nasional itu kan 24,4%. Sumatera Utara itu 25% lah, lebih sedikit ya, 25%. Artinya masih standar nasional. Nah, ini bukan provinsi yang stuntingnya di atas 30%, yang 7 provinsi menjadi perhatian khusus. Nah, kenapa Sumatera Utara masuk? Karena penduduknya banyak. Jadi 12 itu adalah yang 7 provinsi itu yang prevalensi stuntingnya tinggi, 30% ke atas, ditambah dengan 5 provinsi yang penduduknya besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, kemudian Sumatera Utara. Nah, kenapa? Karena jumlahnya penduduk itu besar, meskipun itu prevalensinya 25, ya secara kumulatifnya atau jumlahnya akan besar. Dan potensi untuk banyak stuntingnya juga besar karena penduduknya banyak. Nah, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain begitu Pak, mungkin di wilayah timur yang kita ketahui mungkin dari segi pembangunan lebih sedikit di bawah dibandingkan Sumatera Utara. Apakah ini Sumatera Utara dapat dikatakan ataupun dapat dibandingkan dengan wilayah-wilayah di timur tersebut? Ya, tidak bisa dibandingkan seperti itu karena memang setiap wilayah punya karakteristik. Jadi saya katakan Sumatera Utara kenapa menjadi satu dari 12 wilayah prioritas nasional karena penduduknya yang besar. Jawa Tengah penduduknya besar meskipun prevalensi stuntingnya 20%, sedikit lah gitu ya. Nah, penduduk besar ini tentu saja potensi untuk jumlah balita yang akan lahir di kemudian ibu hamil juga akan tinggi, kemudian balita yang dilahirkan juga tinggi, maka kemungkinan juga stunting bisa jadi juga akan tinggi juga. Nah, itu prioritas. Nah, yang tertinggi kan NTT ya. NTT itu juga tinggi, itu kan faktornya seperti tadi, tidak hanya gizi, juga lingkungan, pengasuhan, faktor KB, pengaturan kehamilan, sehingga kan termasuk NTT ini ya TFR-nya juga tinggi, ada hubungan TFR dengan katakanlah stunting. Wilayah-wilayah yang tinggi stuntingnya itu yang memang TFR-nya tinggi. Baik. Nah, mungkin kita akan ke Bu Betty juga nih. Ibu selaku dari Ketua Ikatan Bidan begitu Bu ya, selaku bidan lah saya katakan. Memandang stunting ini seperti apa? Iya, makasih Mas atas pertanyaannya. Baik, sebelum saya bahas untuk masalah stunting, mungkin perlu kami sampaikan dulu bahwasanya Ikatan Bidan Indonesia ini ada undang-undang kebidanan. Jadi ada undang-undang kebidanan nomor 4 di tahun 2019 dan turunannya itu ada Kemenkes 320 tahun 2020 di mana di dalam Kemenkes ini mengatakan tugas dan wewenang bidan itu ada spesifikasinya dari kompetensinya sesuai dengan lulusannya. Di dalam kompetensi bidan ini sendiri itu wewenangnya itu memberikan pelayanan pada wanita dalam siklus kehidupan. Jadi kalau berbicara wanita dalam siklus kehidupan yang berhubungan dengan reproduksi. Reproduksi itu mulai kapan berfungsi pada seorang wanita? Berarti mulai dari remaja. Jadi remaja putri yang mulai reproduksinya berfungsi sampai remaja putri ini menjadi calon pengantin. Jadi calon pengantin sampailah dia nanti hamil, melahirkan, nipas dan kalau sudah nipas janganlah dulu hamil seperti tadi kata Bapak, KB dulu ya kan. Masa perlu jarak. Jadi ada masa antara hamil yang satu dengan yang kedua. Jadi di masa antara ini masuklah dalamnya kesehatan reproduksi. Baru kembali lagi dia nanti akan hamil ya, proses berikutnya. Anak yang dilahirkan tadi, bayi yang dilahirkan tadi, itu bayi, balita sampai dia prasekolah, ini merupakan kompetensi bidan. Sehingga masalah stunting yang sudah kita bahas tadi, itu tidak jauh dari peran bidan dalam penanganannya itu. Sehingga kalau kita lihat tadi mulai dari remaja putri, apa fungsi ibu-ibu bidan gitu ya. Ibu bidan memberikan daripada masa remaja tadi memberikan tablet besi. Kita harapkan remaja-remaja kita janganlah nanti anemi.
untuk dia menjadi seorang ibu, sebaiknya jangan anemi. Baik Bu Betty, mungkin kita tahan sebentar. Iya. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran apa sih itu tablet besi dan juga anemi. Nah, Oh, kita iya, akan sambung iya, lagi iya, setelah yang satu ini, tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Ya, kembali di Coffee Break Sumatera Utara, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kembali dengan Bu Betty. Tadi menyampaikan bahwa remaja putri ini perlu mengkonsumsi tablet besi agar Mereka tidak tidak anemi. Nah, pasti pemirsa juga penasaran apa sih itu tablet besi dan juga anemi. Iya. Dilanjutkan Bu, silakan. Iya, saya masih lanjut yang tadi ya Mas ya. Pemberian tablet besi tadi pada remaja. Bagaimana dengan remaja yang sudah jadi menikah tadi? Karena remaja putri sampai dia menikah. Pada saat menikah, maka dia akan hamil. Waktu hamil juga perlu pemberian tablet besi. Minimal itu ada 90 tablet. 90 tablet. 90 tablet. Dan juga perlu perhatian untuk protein pada ibu hamil. Karena kita tahu di dalam masa kehamilan itu kan masa pertumbuhan itu. Mulai dari sperma jumpa sama sel telur, terus nanti akhirnya menjadi seorang bayi. Jadi itu masa pertumbuhan yang sangat kita harapkan. Tadi seperti yang disampaikan Bapak, pertumbuhan otaknya itu yang harus sekian persen itu tadi. Selanjutnya pada ibu yang nipas, ya kan? Pada bayi yang dilahirkan. Pada yang bayi yang dilahirkan, kita itu cinta bayi, sayang bayi. Jadi itu ASI eksklusif kita harapkan tetap diberikan sampai dengan 6 bulan. Pada bayi yang sudah melewati masa 6 bulan sampai dengan 24 hari itu sudah diberikan makanan tambahan. Jadi berikan makanan tambahan dengan memperhatikan protein, khususnya protein hewani ya, yang kalau bisa itu didapat dari telur, ikan, ayam, daging dan sebagainya. Begitu, iya. Baik, terima kasih Bu Betty. Kita akan kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh, tadi Bapak mengatakan bahwa Sumut juga termasuk dalam 12 provinsi tersebut dan beberapa provinsi lainnya. Nah, kira-kira apa sih upaya dan juga strategi dalam menurunkan stunting ini, khususnya di Sumatera Utara? Ya, secara nasional ini termasuk Sumut ya. Kita sudah ada rencana aksi nasional percepatan stunting. Dan apa strateginya? Yang pertama memang di setiap daerah dibentuk semacam lembaga yang mengkoordinasikan tentang percepatan penurunan stunting ya. Bentuknya apa? Setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa kelurahan itu dibentuk semacam tim percepatan penurunan stunting. Ini merupakan sebuah lembaga yang mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting. Nah, kalau di provinsi biasanya diketuai oleh wakil kepala daerahnya. Kabupaten kota juga seperti itu, anggotanya melibatkan seluruh OPD yang ada. Yang kedua juga berinisiasi setiap daerah dibentuk tim pendamping keluarga. Ini sesungguhnya relawan ya. Tim pendamping keluarga ini komposisinya 3 sebenarnya, satu tim itu 3, yaitu anak buahnya Ibu Bidan, ya, memang bidannya ada di desa ya. Kemudian ada jajaran tim penggerak PKK, ini kader-kader PKK yang ada di desa, di kampung. Kemudian kader-kader KB yang selama ini memang bergelut dengan program KB-nya. Nah, tim pendamping keluarga itu tugasnya minimal 3. Ya. Yang pertama tentu melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada keluarga. Ini semua melakukan pendampingan ya, tapi konkret di lapangan melakukan KIE lah boleh dikatakan, komunikasi, informasi, edukasi kepada keluarga-keluarga khususnya yang berisiko stunting, yang ditengarai berisiko stunting atau berisiko melahirkan balita stunting di kemudian hari. Nah, apakah hanya itu yang didampingi? Tentu saja tidak. Calon pengantin tadi yang disampaikan Bu Bidan, calon pengantin itu juga penting ya, apalagi calon pengantin perempuan ini kan sebagai calon ibu. Ini kalau tidak diberikan edukasi yang baik, dibimbing, difasilitasi, diperiksakan, berisiko pada saat berkeluarga kemudian hamil dan melahirkan balita. Jadi melakukan edukasi. Yang kedua, tugas pokoknya apa? Itu ya membimbing, menemani, memotivasi agar mau diperiksakan gitu. Yang mau nikah mau diperiksakan HB-nya.
yang sedang hamil itu juga mau diperiksakan kepada Bu Bidan ya, yang tadinya 4 kali kalau bisa 6 kali kan begitu ya. Kemudian yang saat ini sedang punya balita, punya bayi khususnya, dimotivasi agar mau memberikan air susu ibunya secara eksklusif 6 bulan sampai 2 tahun juga itu diberikan semacam bimbingan ya, pola asuh yang baik. Nah, memfasilitasi. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah apa? Tugasnya tentu saja memastikan sebenarnya. Ini memastikan bahwa keluarga-keluarga yang risiko tinggi stunting itu, kalau memang itu merupakan sasaran untuk mendapatkan program-program bantuan pemerintah, ya mendapatkan itu. Jadi misalnya pemberian pada tambah darah tadi ya, kemudian ada bantuan-bantuan PKH dan sebagainya. Kalau termasuk sasaran itu, maka tim pendamping keluarga tugasnya memang memastikan itu bisa diterima, sehingga tepat sasaran seperti itu. Ya kurang lebih itu 3-nya. Jadi itu merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui BKKBN sebagai koordinator lah secara nasional sesuai dengan Perpres 72/2021 itu yang dilakukan. Dan ada gerakan-gerakan lain seperti gerakan-gerakan Bapak Asuh atasi stunting atau Bapak Asuh anak stunting dan lain sebagainya. Itu baru secara nasional, di daerah-daerah lebih banyak lagi inovasi ya, sesuai dengan kearifan lokal. Saat ini tim-tim yang memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat yang memang beresiko terkena stunting ini sudah gencar-gencarnya Pak ya? Iya. Baik, nah salah satunya adalah yang dilakukan oleh BKKBN berkolaborasi dengan mitra TNI nih Pak, dalam percepatan penurunan stunting. Seperti apa Pak mitra dan kolaborasi yang dilakukan? Ya, TNI ini kan mitra yang sudah lama sebenarnya. Untuk dengan BKKBN dulu ada momentum TNI Manunggal KB Kesehatan ya Bu ya, yang dilakukan setiap tahun. Pasca pandemi ini agak sedikit adem gitu ya, karena fokus kepada vaksin. Nah, pasca pandemi ini kita gairahkan kembali, sehingga memang gerakan lebih kenceng dalam percepatan. Kenapa TNI? TNI ini kan punya infrastruktur tenaga-tenaga sampai ke akar rumput, ada Babinsa, kalau Polri-nya ada Babin Kamtipmas. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya kenal betul lingkungannya, orang-orang yang ada di wilayah ini kan apal betul ini mana yang hamil, ini mana yang punya balita, ini mana yang miskin. Dan itu TNI itu Babinsa itu tahu. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, inilah potensi untuk mengingatkan kepada masyarakat keluarga tentang stunting. Nah, itu TNI yang alasan berikutnya memang TNI itu kan solid ya. Artinya kalau berbicara demi kualitas bangsa ya, itu TNI pasti akan bergerak dengan baik. Nah, itulah sebabnya kenapa BKKBN berkolaborasi dengan TNI selain melanjutkan komitmen yang sudah ada, tetapi pertimbangan ke depan memang untuk percepatan penurunan stunting ini kan waktunya tinggal 18 bulan untuk 2024. Karena untuk turun 14% ya. Nah, ini kan perlu percepatan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita berkolaborasi dengan TNI, upaya ini bisa ada percepatan. Amin. Ya. Baik. Nah, pemirsa, kita akan berbincang lagi nanti mengenai apa sih hubungan dari anemia dan juga stunting. Akan dijelaskan oleh Ibu Betty setelah pesan yang berikut ini, tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Kembali di Coffee Break Sumatera Utara. Nah, Bu Betty, seperti yang saya katakan tadi, kira-kira apa sih Bu hubungan remaja putri yang mungkin berpotensi terkena anemi dengan stunting tadi? Mungkin Ibu bisa jelaskan kembali. Makasih atas pertanyaannya. Baik, remaja putri kenapa kita berikan tablet tambah darah tadi ya? Yang pertama karena mereka kan juga mengalami siklus haid ya kan. Baru yang kedua ada satu, kalau budaya di Sumatera nih Pak. Kalau di Sumatera saya nggak tahu di provinsi lain. Ada budaya remaja-remaja putri yang ingin menikah. Mereka itu biar kelihatan pakaiannya itu kelihatan seksi. Diet ya Bu. Diet, iya. Jadi dietnya ini kadang-kadang habis-habisan. Jadi sehingga mempersiapkan pernikahan itu mereka tanpa memikirkan kondisinya. Jadi bisa aja dalam keadaan nanti persiapan ke pernikahan mereka dalam keadaan anemi. Sementara pernikahan ini kan nantinya akan ada melakukan hubungan suami istri dan akhirnya ada bertemu
sperma Sperma dan dengan sel telur. ovum, ya kan, sel telur. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi buah kehamilan, ibunya anemi, ya kan. Sementara buah kehamilan terus tumbuh, sehingga anaknya nanti yang di dalam juga itu yang kita bilang tadi gagal tumbuh jadinya nanti, ya kan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama kalau ibu yang anemi ini dampaknya ada dua ini. Dampak kepada ibunya ya kan Pak ya, bisa terjadi perdarahan, melahirkan nanti perdarahan. Kalau perdarahan hubungannya kemana? Kematian ibu. Dampak kepada bayi adalah bisa bayinya lahir dengan prematur atau BBLR. Sementara ada kita ketahui bersama bahwasanya bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir rendah itu 20% akan kemungkinan terjadi stunting. Ya. Baru hemoglobin anemi itu apa? Anemi itu kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Fungsi hemoglobin ini membawa O2 dan membawa zat-zat makanan ke tubuh bayi. Kalau dia HB-nya kurang, bagaimana sampai kepada bayi? Nah, Berarti memang kesehatan sang ibu juga sangat penting dalam hal ini. Iya, Baik. iya. Nah, berbicara mengenai ibu juga ada bapak. Nah, tadi bapak menyampaikan ada bapak asuh stunting nih dalam program BKKBN dalam mencegah stunting ini. Itu seperti apa Pak programnya? Ya, kan balita ini kenapa jadi stunting? Salah satunya memang disebabkan karena kekurangan gizi ya. Iya, gitu. Dan kenapa kekurangan gizi? Bisa jadi memang keluarganya tidak mampu menyiapkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, nggak mampu. Oleh karena itu perlu ditolong lah. Ya. Perlu ditolong. Atau juga memang karena ada keluarga-keluarga yang keluarga miskin begitu ya, keluarga prasejahtera sehingga tinggal di lingkungan yang tidak sehat seperti itu, semua perlu ditolong dari aspek ekonomi. Nah, atas dasar itu maka BKKBN mencoba menggagas dan silaturahmi dengan orang-orang yang mampu lah begitu, untuk diketok hatinya untuk mau menjadi bahasanya Bapak Asuh lah. Bapak Asuh, kalau ibu ya Bunda Asuh lah ya, Bas namanya, Bapak Asuh anak stunting. Nah, ini apa fungsinya? Sebenarnya beliau-beliau ini yang terketuk hatinya ini semacam ada itikat untuk memberikan komitmen untuk memberikan bantuan dalam bentuk gizi, pemenuhan gizi. Nah, ini tidak banyak sebenarnya dan tidak lama ya, eksperimen 6 bulan lah. Kami memberikan pengasuhan, memberikan bantuan katakanlah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi balitanya selama 6 bulan. Ya, nilainya tentu saja ya sesuaikan dengan kondisi di daerah. Nah, Bapak Asuh ini memang BKKBN perannya menyiapkan sasarannya. Ini loh keluarga-keluarga yang perlu dibantu. Nanti transaksinya ya antara Bapak Asuh, orang tua asuh kepada keluarga itu sendiri. Jadi kita kalau sudah dipertemukan monggo tinggal kita pantau bersama. Dan gerakan itu sudah mulai direspon dengan baik oleh seluruh kalangan, seluruh provinsi dan kabupaten kota. Ya alhamdulillah. Sekarang ini yang menyatakan sebagai Bapak Asuh anak stunting termasuk Bunda Asuh anak stunting juga sudah bertambah terus ya. Termasuk juga keluarga-keluarga yang menjadi keluarga asuh gitu ya. Artinya keluarga yang punya balita stunting atau yang risiko melahirkan balita stunting itu yang dapat santunan juga banyak. Baik. Nah, mungkin kembali ke Bu Betty. Iya. Bu Betty kira-kira nih, jika sang anak sudah lahir dari ibu yang anemi atau bahkan dia terkena stunting, apakah ini bisa diperbaiki kembali gizinya atau disembuhkan begitu? Ya, upaya yang mungkin bisa kita lakukan adalah anak yang belum berumur 1000 hari. Itu upaya yang kita usahakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi kalau untuk bayi yang anak yang sudah sampai 2 tahun ke atas, mungkin tinggal hanya untuk menambah berat badannya aja ya Pak ya. Bukan lagi membantu untuk memperbaiki gitu Mas ya. Jadi biar lebih kelihatan sehat begitu. Iya, besar aja gitu ya. Iya. Baik Pak Teguh, hingga saat ini seperti apa untuk audit sendiri dari kasus stunting ini? Ya audit stunting itu kan menemukan ali sebenarnya. Kenapa itu terjadi stunting gitu loh. Sebab-sebabnya apa? Nah, kalau begitu balita yang sudah dilakukan audit kemudian di semacam ini membutuhkan pertolongan tenaga khusus, tenaga ahli atau ahli gizi atau psikologi dan sebagainya. Jadi mengaudit stunting ini tujuannya untuk menemukan penyebab-penyebab kenapa itu stunting itu ada dan kemudian menindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi dan dirujuk
kepada para ahli yang diharapkan nanti bisa menangani persoalan stunting yang dihadapi oleh anak-anak stunting itu sendiri. Dan ini juga bagian daripada terobosan ya, di dalam rencana aksi nasional audit stunting itu menjadi terobosan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ini yang sebelum-sebelumnya belum ada yang namanya audit stunting. Baik Bapak, mungkin seberapa optimis Bapak melihat hingga saat ini kasus stunting di Indonesia, di 12 provinsi, seberapa optimis Bapak melihat bahwa ini benar-benar akan segera menurun angkanya? Ya, saya melihat dari 5 hal. Yang pertama komitmen ya. Komitmen pemerintah daerah, kepemimpinan yang ada di semua level tentang stunting itu terasa lah bahwa Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah juga yang namanya stunting sudah, ini memang harus menjadi persoalan kita bersama, harus kita cegah. Komitmennya cukup bagus. Yang kedua, mulai digencarkan, ini sudah mulai masif kampanye ya tentang stunting ini baik di tingkat nasional, daerah maupun akar rumput ini terus kita lakukan. Di akar rumput, KIE penyuluhan stunting itu terus dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, kesadaran untuk memenuhi gizinya, meskipun ya perlu dibantu memang pemenuhan gizi itu dari aspek ekonomi ya. Nah itulah gerakan-gerakan tadi diantaranya. Kemudian yang ketiga, memang stunting itu tidak merupakan tanggung jawab salah satu sektor saja. Jadi perlu kolaborasi, perlu konvergensi dari tingkat pusat sampai ke tingkat lapangan. Bu Bidan, Nyengkuyung ya maksudnya mendukung dari aspek klinisnya, kemudian tim Brak PKK sama kader di lapangan menemukan siapa yang sasaran harus didampingi, kemudian dilakukan semacam pendampingan keluarga. Optimis itu. Dan yang kelima tentu saja ini data, ini juga penting ya. Data ini juga sering muncul bahwa kita sudah tahu betul siapa sebenarnya keluarga-keluarga yang dikatakan risiko tinggi stunting. Dan itu biodiabetes sudah ditemukan, sehingga dari 5 indikator tersebut insya Allah ya, kita harus optimis 2024 turun lah ya, yang sekarang 24,4%, ya kita harus turun 14%. Kita optimis dan apalagi didukung oleh teman-teman media yang luar biasa. Baik Bapak, kita udah sampai di penghujung acara nih, mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit saja Pak, closing statement kita untuk pemirsa di rumah. Ya, yang pertama bahwa stunting itu pendek, tapi tidak semua balita pendek dikatakan stunting, maka jangan keliru ini. Yang kedua, stunting itu bukan penyakit tuh ya. Stunting itu bisa kok dicegah dengan baik ya. Dengan mencegah sebelum menikah, pada saat hamil diperiksakan dengan baik, kemudian setelah melahirkan berikan ASI yang baik, termasuk juga jangan lupa KB ya. KB, sebab KB ini kalau seorang ibu melahirkan itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak kelahiran, artinya tidak diatur kehamilannya, yaitu stunting akan muncul di situ. Maka KB tetap harus ikut dan perhatian orang tua itu penting, pola asuhnya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Nah sekarang giliran Bu Betty, mungkin bisa disampaikan. Baik, makasih Mas. Mungkin perlu kita sampaikan kepada pemirsa semua yang melihat acara kita ini, khususnya kepada wanita atau ibu-ibu, mari kita berusaha untuk meningkatkan kesehatan kita, mencegah anemi sedari dini, sehingga apabila kita hamil, kita bisa melahirkan bayi-bayi yang sehat. Jadi bukan bayi-bayi stunting. Bagaimana upayanya? Mari bekerja sama dengan bidan-bidan yang ada di sekitar kita. Baik, gitu. luar biasa sekali. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, Iya. ya pemirsa di rumah, kita harapkan tentunya stunting di Indonesia segera menurun angkanya sesuai dengan target yang sudah diberikan ya kepada BKKBN begitu Pak ya. Baik, nah itu tadi sudah disampaikan beberapa jawaban yang luar biasa dari para narasumber kita. Terima kasih Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso selaku Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Republik Indonesia dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara Ibu Betty Mangkuji SSTM Cap. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bapak sudah hadir langsung ke Sumatera Utara untuk Sama-sama. membahas. Saya juga terima kasih sama pemirsa TV luar biasa. Ya, baik. Nah itu tadi pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.